Karena umat ini bakal masuk surga. Ahli surga itu ciri-cirinya rajin menyebar silaturahim, kunjung mengunjungi. Silaturahim itu melancarkan rezeki, memanjangkan umur. Kan ada tragedi ya Pak, di Jakarta ya, di perumahan apa, Citra Garden, satu keluarga meninggal dunia. Begitu diotopsi oleh kepolisian, kedokteran forensik kepolisian, ditemukan tanda-tanda dehidrasi dan perutnya kosong, tidak ada makanan. Kemungkinan besar meninggal dunia gara-gara nggak makan dalam jangka waktu yang lama. Apa karena dia miskin? Tidak. Itu rumah kelas menengah loh Pak di sana itu. Rumah kelas menengah. Mungkin sama dengan rumahnya Pak Winardi ini. Tapi mengapa itu semua terjadi? Kalau saya sih nebak-nebaknya karena kurang silaturahim. Karena kurang silaturahim sebetulnya. Banyak orang juga susah bisa makan, kan betul begitu kira-kira. Ya tinggal di kolong jembatan saja bisa makan karena kurang silaturahim. Nggak kenal sama tetangga barangkali, tertutup, nggak mau saling mengunjungi. Jadi pikiran tertutup, hati tertutup, pergaulan tertutup, rezeki juga tertutup. Tapi kalau kita membuka silaturahim, maka semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas hadisnya Pak, man sarrahu ayyubsatolahu fi rizqihi. Barang siapa yang kepengen nih, kata Nabi, agar Allah luaskan rezekinya, wa ayyum sa'alahu fi atharihi, dan agar Allah panjangkan umurnya, fal yasil rahimah, silahkan dia menjaga silaturahim. Makanya bapak-bapak yang di arisan handayan ini kayaknya bakal kaya semua lah. Amin. Kaya semua, panjang umur semua. Karena ada hikayatnya, Nabi Musa lagi ceramah nih Pak. Pas lagi ceramah, di pojokan ada yang matanya melotot, nggak ngedip-ngedip. Coba periksa di pojok-pojokan. Ada nggak yang melotot ya Pak? Yang dipelototin, yang duduknya dekat Nabi Musa, yang dipelototin itu. Maka Nabi Musa tahu ini yang dipelototin dia nih, yang melototin Israel Pak, sang pencabut nyawa. Kalau sudah dipelototin Israel berarti nggak lama lagi bakal mati nih. Maka dipanggil oleh Nabi Musa, Min, amin, amin namanya, Min, amin. Apa Nabi? Kamu sudah nikah belum? Belum. Waduh, masih bujang, kamu masih bujang. Udah nikah dulu, kata Nabi Musa. Lu ngapa? Pokoknya nikah. Waduh Nabi, calonnya belum ada, nanti saya yang ngelamarkan. Ceweknya pasti mau kalau saya yang ngelamar, kata Nabi Musa. Nabi yang ngelamarin. Oke, boleh Nabi. Tapi Nabi maaf betul, maharnya kagak punya, buat hajatan juga nggak ada. Tenang, kata Nabi Musa, gua yang tanggung. Udah jodoh dicariin, dita'arufin, modal nikah dikasih. Syaratnya satu, kata Nabi Musa, nikahnya hari ini juga, nggak boleh nunggu besok. Ya maulah Pak, ceweknya cantik, dikasih modal nikah, gimana Min? Siap kira-kira? Udah ditawarkan begitu, selesai akad nikah, kata Nabi Musa, kamu masuk kamar. Lu ngapain? Ya kayak orang-orang lah, lantak sepuas-puasnya. Masuk kamar ya. Tapi kata Nabi Musa, habis bikin nantinya, habis kerja, kamu mandi. Habis mandi ketemu saya. Kira-kira siang jelang sore, datang kepada Nabi Musa, Nabi sudah nikah sudah. Kata Nabi Musa, bikin sudah? Sudah. Kerjanya capek? Capek tapi enak. Kata Nabi Musa, sengaja aku memaksamu menikah hari ini karena tadi malam kamu dipelototin malaikat Israel. Kamu bakal mati hari ini. Pan kasihan masih bujang, mati penasaran nantinya. Makanya disuruh nikah. Waduh, bener Nabi, bener. Kapan saya bakal mati? Kata Nabi Musa, nanti maghrib terbenam matahari, Israel akan datang ke rumahmu dan siap mencabut nyawamu. Pulang dia ke rumah Pak, langsung pamit istrinya, keliling ke rumah tetangga, maaf-maafan. Habis asaran kira-kira kan gitu, maaf-maafan. Datang ke rumah tetangga 40 rumah sekelilingnya.
sekedar pamitan mau minta maaf. Jelang maghrib dia standby di rumah, siap menunggu malaikat Israil. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang ini Israilnya. Sampai malam nggak datang juga. Nggak tidur begadang semalaman Pak nunggu malaikat, nggak datang juga. Dia mulai mikir apa Israilnya salah alamat dia. Apa mungkin macet di lampu merah. Tadi Pak Haji Cak Imran Sujarno Imran Ma'ruf Pak salah kesininya. Padahal yang ngasih alamat dia. Saya mah nggak salah kesininya. Cak Imran malah salah alamat kesininya. Mikir dia Pak sampai besok. Datang dia kepada Nabi Musa, Nabi kemarin ngejain gua ya. Tak tunggu-tunggu Israel nggak datang tuh. Kata Nabi Musa, jadwal kematianmu maghrib. Cuman Israel nggak jadi datang. Gara-gara apa? Engkau ziarah, mendatangi rumah 40 rumah tetanggamu. Dari setiap rumah yang engkau datangi, Allah panjangkan umurmu setahun. 40 rumah, umurmu ditunda ajalnya 40 tahun lagi. Subhanallah. Di sini yang datang ada 200 orang nggak Pak? Kurang lebih. Saya doakan bapak-bapak panjang umur sampai 200 tahun yang akan datang. Waduh Pak, kuping budak ya, gigi ompong, prostat bocor kelep. Nggak enak juga kalau kepanjangan umur. Yang penting kita ini berapapun umur yang Allah kasih kepada kita, mudah-mudahan kita semua sehat. Allahumma amin. Karena mengapa? As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Cocok apa cocok? Baik, di awal pertama hendak saya sampaikan kita ini namanya arisan Handayani. Diambil dari slogan Tutwuri Handayani. Saya ngentut mburi, saya ngarep diarani. Itu plesetannya. Tapi ada baiknya juga saya ingatkan dengan slogan Ki Hajar Dewantoro ini. Karena anggota arisan Handayani ini rata-rata adalah perantau dari Wonogiri, Solo, Jawa pada umumnya. Dimana udah ketahuan Pak, kita merantau ini karena kita bukan anak gubernur, bukan anak presiden, bukan anak wali kota, bukan anak Haritanu Sudibyo, bukan anaknya Abu Rizal Bakri. Berarti mengapa kita merantau ke Lampung ini? Karena kita mempersiapkan semuanya dari nol, perjuangan itu semua. Maka saya jadi teringat dengan perkataan Ki Hajar Dewantoro, karena nama kita arisan Handayani. Ingarso suntulodo, ing madya mangun kerso, tuturi Handayani. Ingarso suntulodo, yang di depan bisa jadi contoh, jadi prototipe, jadi teladan, motivasi bagi yang di belakang. Ing madyo mangun kerso, tengah-tengahnya kita memberi semangat dan kebersamaan. Tuturi Handayani, yang di belakang mendorong yang di depan. Karena orang zaman sekarang Pak, banyak yang di depan gak berani, tapi di belakang ngerecoki. Iya Pak ya. Suruh ke depan gak berani, tapi di belakang kerajaannya ngerecoki. Ini yang jadi masalah. Nah zaman sudah semakin modern. Kita bangsa Indonesia ini punya budaya gotong royong, kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Belakangan gara-gara materialisme, liberalisme, gara-gara kapitalisme, orang kemudian hilang kebersamaan itu. Makanya ada plesetannya, ingarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tuturi golek rai. Yang dipikir orang adalah menumpuk harta. Makanya menghalalkan segala cara.
ing madyo mangan konco, karena demi ambisinya akhirnya temen dimakan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam. Ini suara yang tadi bagus, kok hilang Pak yang tadi? Yang suara baru muncul sebentar tadi, yang nyampe sini feedbacknya. Jadi balik lagi, itu plesetannya, tuturi golek rai. Orang sekarang pada cari muka. Nah ini mental-mental semacam ini, gara-gara kompetisi akan dunia, kadang-kadang kita hilang kebersamaan, hilang persaudaraan. Makanya setuju saya sama Pak Mulyono tadi, yang ikut arisan Handayani ini tidak semuanya sudah kaya. Ada yang biasa saja, ada yang baru merintis. Kita berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah, kita semua saudara. Cocok apa cocok? Cocok. 1, 2 sekarang. Pada kesempatan kali ini Pak Winardi atau Pak Yadi mengumpulkan kita bersyukur kepada Allah. Beliau sudah dikaruniai oleh Allah nikmat yang sungguh luar biasa. Kalau saya mengutip sabda Nabi, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang menjadi ukuran kebahagiaan di dunia. Kayaknya 4-4-nya ini ada pada Pak Winardi. 1, almar'atu solihah, punya istri solihah. Tuh Bu Puji Handayani solihah enggak Pak? Solehah dong, makanya duitnya ngumpul kan. Walaupun bapak-bapak yang ketiban punya bini enggak solehah, sabar ya Pak, jangan dicerai, ujian itu. Bapak-bapak yang punya bini cerewet, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, mana pelit lagi ya Pak. Punya bini model begitu Pak, udah cerewet, mana pelit, ngotot, ngeyel, mana rainya pas-pasan gitu. Punya bini yang begitu, sabar. Saya doakan bapak-bapak masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. 1, kebahagiaan dunia itu kata Nabi almar'atu solihah, punya istri yang solihah. Kemudian yang kedua, wal maskanu solih, punya wal maskanul wasi', maksud saya ulangi lagi, punya rumah yang luas. Ini kira-kira rumah Pak Winardi ini luas nggak? Luas dong. Kamar mandinya juga gede Pak. Bisa ditaruh kasur tuh tadi kamar mandinya. Bisa tiduran. Mana ada gazebo-nya lagi ya. Ini luar biasa. Kata Nabi kebahagiaan dunia yang kedua itu wal maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wal jarus solih, punya tetangga yang baik. Nah kita ini alhamdulillah Pak Win jenengan bikin rumah di Tanjung Gading. Tanjung Gading ini banyak santrinya Pak, banyak orang baik. Mudah-mudahan jenengan betah di sini. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Saya tanya Pak Win apa kendaraannya? Fortuner. Subhanallah, udah pas ini Pak, mobil Fortuner, tetangga bagus-bagus semua, rumahnya lapang, istrinya solihah, bahagia di dunia dan sampai di surga nantinya. Allahumma amin. Walaupun perlu saya ingatkan Pak, ukuran bahagia bukan kaya, tapi karena ukuran kaya bukan harta. Ya Pak ya. Nabi bersabda, laisal ghina an katratil arad, bukanlah kaya itu kata Nabi karena banyak perbendaharaan, banyak harta. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kalau kata orang bijak begini, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya.
Makanya Pak Winardi, Pak Yadi dan Bu Puji Handayani, panjenengan beserta keluarga tinggal syukurnya sekarang ini. Tinggal syukurnya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang membuat kita jadi kaya. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dikayakan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 2 dapatkan. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini materi intinya. Ya karena materi inti panjangin dikit Pak, yang nomor 3 ini. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan membangun kehidupan dunia yang bahagia sampai akhirat yang bahagia. Artinya di akhiratnya dijamin masuk surga. Nabi kasih solusi simple banget Bapak Ibu, simple banget. Jadi jangan jadi orang Islam jangan ribet ya Pak. Jangan dibuat ribet, berislam itu simple banget. Apa di antaranya 3 tersebut? Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsyus salam. 1. Sebarkan salam. Wa atimut ta'am. 2. Bagikan makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari saat manusia sedang pada tidur semua. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian semua akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, diingat ya Pak, Bu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. 1. Amalan ahli surga itu afsyus salam. Sebarkan salam. Itu tugas kita, menyebarkan salam. Menyebarkan keselamatan. Jadi salam itu keselamatan dan kedamaian. Orang muslim dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, dia menyebar kedamaian dan keselamatan. Bukan menyebarkan provokasi, ketakutan, kebencian dan ancaman. Makanya kalau ada orang berislam Pak, kerjaannya provokasi, marah-marah, ngancem-ngancem, nakut-nakutin. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam itu adalah dinas salam, agama damai, agama keselamatan. Nah, Nabi SAW bersabda, cara paling simpel menyebar keselamatan tersebut adalah silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahim di antara kalian semua, arhamakum, saling kasih sayang di antara kalian semua, walau bisalam, walaupun dengan melestarikan salam. Jadi ada kata silaturahim, kita mengunjungi satu sama lainnya. Kan arisan ini tujuannya bukan duitnya ya Pak. Duitnya nggak seberapa lah, 200.000. Habis buat dimakan itu mah. Kan duitnya nggak seberapa. Kita arisan ini nilai lebihnya bukan di 200.000-nya. Kita arisan ini nilai lebihnya adalah silaturahimnya. Itu yang terpenting. Karena umat ini bakal masuk surga. Ahli surga itu ciri-cirinya rajin menyebar silaturahim, kunjung mengunjungi. Silaturahim itu melancarkan rezeki, memanjangkan umur. Karena ada tragedi ya Pak, di Jakarta ya, di perumahan apa, Citra Garden, satu keluarga meninggal dunia. Begitu diotopsi oleh kepolisian, kedokteran forensik kepolisian, ditemukan tanda-tanda dehidrasi dan perutnya kosong, tidak ada makanan. Kemungkinan besar meninggal dunia gara-gara nggak makan dalam jangka waktu yang lama. Apa karena dia miskin? Tidak. Itu rumah kelas menengah loh Pak di sana itu. Rumah kelas menengah. Mungkin sama dengan rumahnya Pak Winardi ini. Tapi mengapa itu semua terjadi? Kalau saya sih nebaknya karena kurang silaturahim. Karena kurang silaturahim sebetulnya. Banyak orang juga susah bisa makan, kan betul begitu kira-kira. Ya tinggal di kolong jembatan saja bisa makan karena kurang silaturahim. Nggak kenal sama tetangga barangkali.
tertutup, nggak mau saling mengunjungi. Jadi pikiran tertutup, hati tertutup, pergaulan tertutup, rezeki juga tertutup. Tapi kalau kita membuka silaturahim, maka semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas hadisnya Pak, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi. Barang siapa yang kepengen nih, kata Nabi, agar Allah luaskan rezekinya, wa ayyum sa'alahu fi atharihi, dan agar Allah panjangkan umurnya, fal yasil rahimah, silahkan dia menjaga silaturahim. Makanya bapak-bapak yang di arisan handayan ini kayaknya bakal kaya semua lah, amin. Kaya semua, panjang umur semua. Karena ada hikayatnya, Nabi Musa lagi ceramah nih Pak. Pas lagi ceramah, di pojokan ada yang matanya melotot, nggak ngedip-ngedip. Coba periksa di pojok-pojokan, ada nggak yang melotot ya Pak? Yang dipelototin, yang duduknya dekat Nabi Musa, yang dipelototin itu. Maka Nabi Musa tahu ini yang dipelototin dia nih, yang melototin Israel Pak, sang pencabut nyawa. Kalau sudah dipelototin Israel, berarti nggak lama lagi bakal mati nih. Maka dipanggil oleh Nabi Musa, min, amin, amin namanya, min, amin. Apa Nabi? Kamu sudah nikah belum? Belum. Waduh, masih bujang kamu, masih bujang. Udah nikah dulu, kata Nabi Musa. Lu ngapa? Pokoknya nikah. Waduh Nabi, calonnya belum ada, nanti saya yang ngelamarkan. Ceweknya pasti mau kalau saya yang ngelamar, kata Nabi Musa. Oh Nabi yang ngelamarin. Oke, boleh Nabi. Tapi Nabi maaf betul, maharnya kagak punya, buat hajatan juga nggak ada. Tenang, kata Nabi Musa, gua yang tanggung. Udah jodoh dicariin, dita'arufin, modal nikah dikasih. Syaratnya satu, kata Nabi Musa, nikahnya hari ini juga, nggak boleh nunggu besok. Ya maulah Pak, ceweknya cantik, dikasih modal nikah, gimana Min? Siap kira-kira? Udah ditawarkan begitu, selesai akad nikah, kata Nabi Musa, kamu masuk kamar. Lu ngapain? Ya kayak orang-orang lah, lantak sepuas-puasnya. Masuk kamar ya. Tapi kata Nabi Musa, habis bikin nantinya, habis kerja, kamu mandi. Habis mandi ketemu saya. Kira-kira siang jelang sore, datang kepada Nabi Musa, Nabi sudah nikah sudah. Kata Nabi Musa, bikin sudah? Sudah. Kerjanya capek? Capek tapi enak. Kata Nabi Musa, sengaja aku memaksamu menikah hari ini, karena tadi malam kamu dipelototin malaikat Israel. Kamu bakal mati hari ini. Pan kasihan masih bujang, mati penasaran nantinya. Makanya disuruh nikah. Waduh, bener Nabi, bener. Kapan saya bakal mati? Kata Nabi Musa, nanti maghrib terbenam matahari, Israel akan datang ke rumahmu dan siap mencabut nyawamu. Pulang dia ke rumah Pak, langsung pamit istrinya, keliling ke rumah tetangga, maaf-maafan. Habis asaran kira-kira kan gitu, maaf-maafan. Datang ke rumah tetangga 40 rumah sekelilingnya, sekedar pamitan mau minta maaf. Jelang maghrib dia standby di rumah, siap menunggu malaikat Israel. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang ini Israelnya. Sampai malam nggak datang juga. Nggak tidur begadang semalaman Pak nunggu malaikat, nggak datang juga. Dia mulai mikir, apa Israelnya salah alamat dia? Apa mungkin macet di lampu merah? Tadi Pak Haji Cak Imran Sujarno, Imran Ma'ruf Pak salah kesininya. Padahal yang ngasih alamat dia. Saya mah nggak salah kesininya. Cak Imran malah salah alamat kesininya. Mikir dia Pak sampai besok. Datang dia kepada Nabi Musa, Nabi, kemarin ngejain gua ya. Tak tunggu-tunggu Israel nggak datang tuh. Kata Nabi Musa, jadwal kematianmu maghrib. Cuman Israel nggak jadi datang. Gara-gara apa? Engkau ziarah, mendatangi rumah 40 rumah tetanggamu. Dari setiap rumah yang engkau datangi, Allah panjangkan umurmu setahun.
40 rumah, umurmu ditunda ajalnya 40 tahun lagi. Subhanallah. Di sini yang datang ada 200 orang nggak Pak? Kurang lebih. Saya doakan bapak-bapak panjang umur sampai 200 tahun yang akan datang. Oh, waduh Pak, kuping budak ya, gigi ompong, prostat bocor kelep. Nggak enak juga kalau kepanjangan umur. Yang penting kita ini, berapapun umur yang Allah kasih kepada kita, mudah-mudahan kita semua sehat. Allahumma amin. Karena mengapa? As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Cocok apa cocok? Ya, ada orang kaya, rumahnya tingkat. Ini 3 tingkat ini rumahnya ya. Rumahnya tingkat, mobilnya 4, bininya ya 1 aja ya Pak. Jadi tapi penyakitan, makan nasi takut, minum kopi takut, sayur santan takut, lauk ikan asin takut, sate kambing takut. Ketiban makan mangane tiwul, karena takut makan nasi. Nah, di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring. 3 kali nambah, sayur nangka santan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaring. Makan bersimbah keringat, duduk di gazebo, buka baju, ngudut ji samsuk. Mantap Pak, makanya sehat lebih baik daripada kaya. Saya doakan kita semua di sini sehat dan panjang umur. Allahumma amin. Itu yang pertama. Perbuatan yang kedua ahli surga itu at'imut ta'am, rajin bagi makanan. Makanya kayaknya orang Indonesia ini masuk surga semua lah. Di surga itu yang paling banyak penghuninya orang Jaseng sama orang Jawa Pak. Orang Jaseng hobi bener sama besekan tuh. Orang Jaseng tuh hobi besekan, hobi maulidan, ya penuh surga. Kalau orang Jaseng mauludan kan muludan sekalian, cangkeman. Udah mauludan, muludan, cangkeman. Bagi makanan. Makanya saya sih ngira-ngira doang ya Pak. Orang Indonesia ini rata-rata masuk surga. Karena orang Indonesia rajin bagi makanan. Orang Indonesia rajin besekan. Orang Indonesia rajin among-among. Coba orang Indonesia itu ketahuan hamil, among-among. Hamil 4 bulan, among-among. 7 bulan, among-among. Anak lahir, among-among. 40 hari, among-among. Jejak bumi, among-among. Akikah, among-among. Anak disunat, among-among. Anak wedok datang bulan, among-among. Semua dia among-among Pak. Termasuk kita ini suka tahlilan, suka besekan. Itu kata Nabi ketika ditanya ayul islami khair, ya Rasul, apa sih Islam yang paling baik itu? Islam yang paling baik itu kata Nabi rajin membagikan makanan. Enggak ketang nasi urap Pak. Makanya orang akikah itu kan kegembiraan, nyembelih kambing. Dulu sahabat Nabi nggak mampu kambing, ganti ayam. Ayam nggak mampu badal sementara, ganti telur, nyembelih telur. Makanya orang Jawa kalau belum mampu nyembelih kambing, nyembelih telur. Among-among, bikin nasi urap, tempe bacem, tahu bacem, telur separoh. Orang Lampung seuzon, pelit orang Jawa nih. Telur kok cuman separuh? Bukan pelit Pak, among-among nyembelih telur. Sebagai ganti sementara belum bisa nyembelih kambing. Kita demen banget yang namanya sedekah makanan. Karena itu ciri muslim yang baik. Ciri ahli surga itu rajin bagi makanan. Makanya bapak-bapak jangan ikut-ikutan orang Wahabi itu ya, yang mengharamkan besekan. Besek tahlilan haram. Makanya bapak-bapak ini kira-kira ini kayaknya bakal dapat besek nih kita. Saya sudah amit ke belakang, pamit tadi Pak, ada besek numpuk di sono ya. Ada besek numpuk. Bapak-bapak yang mengharamkan besek, mohon beseknya jangan dibawa pulang. Beseknya tinggalin di kursi masing-masing biar saya yang ngangkutin nantinya Pak. Muat mobil saya itu.
mau tak kasih sama santri-santri saya. Lagu-laguan Pak mengharamkan besek. Ada penceramah ya di Bandar Lampung ini, besekan haram, haram makan minum, tempat orang meninggal dunia. Makanya saya habis ceramah, kata dia, takziah ini jangan dikasih besek karena bagi saya haram itu besek. Ya jamaah Pak, pening semua palanya, panas rasanya, nggak tahan kapan selesainya penceramah itu. Selesai ceramah dia langsung pamit pulang, minum gak mau, kasih besek gak mau, tapi amplop diterima. Sekilit itu kata malaikat, pret, kata malaikat, amplop diterima. Ya besek paling 20.000 Pak satu isinya, nah amplop minimal gope itu ya, itu namanya sekilit. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi agama ini jangan kemudian kita menurut selera kita. Nah ini saya ingin tambahkan malam ini, ngapa sih kita ini Pak ada sedekah-sedekah makanan besekan dan sebagainya, tak dalilkan dulu pada kesempatan malam ini, biar sekalian karena kita tahlilan kan. Begini Pak, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah, karena kata Nabi doa dan sedekah itu adalah hadiah ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau panjenengan mau ngasih hadiah buat orang mati, bukan dengan cara ngijing, bukan dengan cara bikin papan bunga turut berduka cita, bukan. Kalau pengen ngasih hadiah buat orang mati, doa dan sedekah. Makanya hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari untuk si ahli kubur. Sedekah pada hari ketiga bertahan sampai 7 hari, hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 sampai 25 hari. Makanya kita di Tanjung Gading ini kalau bisa dari Nuju jangan langsung 40, kejauhan. Dari Nuju itu ke Salawek dulu. Ya hitung-hitung nambah proyek Ustaz Amin lah ya. Kan kenceng amat yasinnya kan itu Pak. Habis selawean kekal pahala sedekahnya sampai 40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. 3 tahun kurang. Makanya kita karena dari 1 tahun ke 1000 hari agak jauh, kita ngehol saja per tahun dan per tahun. Begitu seterusnya. Ini bukan karangan saya, bukan karangan kiai. Ini perkataan Umar bin Khattab mengomentari sabda Nabi, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Jadi jangan ikut-ikutan wahaboy itu ya Pak, main haram-haram aja itu. Mengapa kok sedekahnya makanan? Yuk kita kutip dulu hadisnya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mbakku mati. Walam tus winginane pas mati nggak ada pesannya, nggak ada wasiatnya, nggak ada omongannya. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran dan angan-angan ya Rasul, seandainya mamaku masih bisa ngomong, dia mungkin ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Aku tanya ya Rasul, kata dia, seandainya aku yang sedekah atas nama mamaku, apa yang fa'uha? Apa pahalanya manfaat buat mamaku bila aku yang sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1 ini. Ini sahabat yang nanya siapa? Namanya Sa'ad. Lalu Sa'ad bertanya lagi sama Nabi, ayu shadaqati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum bagiin. Beli air mineral enggak kebeli, air sumur tapi direbus. Ya tambahin yang hitam-hitam kalau bisa.
Ustaz, air mineral nggak kebeli, mengerubus air gasnya lagi habis, kayu bakar kagak punya, umpama Pak, gula nggak ada, kopi nggak ada, ya sudah air sumur, nggak direbus nggak apa-apa, tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong, karena banyak yang nggak mau minum takut anyang-anyangan. Ya kalau cuma air minum sanggup ya Rasul, lebih dari air minum apa-apa? It'amut ta'am, hidangkan makanan. Boleh ngidang, Pak? Boleh ngidang. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing ngidang. Nabi dan sahabat pulang dari pemakaman, makan di rumahnya. Kalau ngidang itu haram. Nabi sudah haramkan dulu. Habis dari pemakaman loh, nyembelih kambing. Makanya saya ditanya, Ustadz, boleh nggak kalau saudara keluarga meninggal, saya punya kelebihan rezeki nyembelih kambing? Boleh. Jangankan kami kebo juga boleh pakai orang Menggala. Orang Menggala mah kebo, bukan kambing. Emang ada dalilnya? Itu tadi dalil kan? Tak tambahin dalilnya ini. Dari Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata. Sesungguhnya Nabi ketika beliau menyembelih seekor kambing, bahwasanya Nabi nyembelih seekor kambing yang besar, fayaqul, beliau bersabda kemudian, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini terkait dengan sedekah atas Khadijah, bagiin kata Nabi daging kambing ini sebagai sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia, bagikan kepada tetangga-tetangga kerabat-kerabatnya Khadijah. Ini hadis tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kalau kita mau mengamalkan ini 4464 nomor hadisnya, silahkan. Wah, kebiasaan orang mengembanggalan nyembelih kebo, silahkan. Kalau mampu, yang nggak boleh itu begini Bapak Ibu, gara-gara tahlilan rumah kegade, usaha kejual, ngutang ke rentenir. Itu kalau kata orang tua dulu apa, besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan Pak. Silakan sedekah, ini bagus. Kalau nggak mampu ya sekedarnya saja. Makanya kalau ada yang meninggal nggak mampu, kasih himbauan Pak, Bu, jenengan nggak mampu, jangan sampai ngambil harta anak yatim. Ini uang sumbangan saja yang dipakai buat takziahan. Kita kasih tahu. Makanya kita itu nyumbang kalau ada orang meninggal, termasuk ada iuran rukun kematian, nyetor, itulah gunanya kalau yang meninggal orang nggak mampu. Ini yang tugas sudah capek keliling narikin setoran rukun kematian malah protes, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama malaikat, nanti tinggal eksekusi. Itu membagikan makanan adalah perbuatan ahli surga, dan membagikan makanan hadiahan untuk orang yang wafat meninggal dunia adalah hadiah yang utama untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dua dapat. Yang ketiga terakhir sekarang, perbuatan ahli surga itu apa? Berdasarkan hadis tadi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika kebanyakan orang sudah pada tidur. Orang tidur kita bangun sholat. Ini orang tidur kita malah nonton bola. Ini persiapan Piala Dunia ya Pak ya. Jangan lupa tahajudnya biar rezeki kita diangkat oleh Allah. Saya terpukau dengan Bu Sujiatmi Pak. Bu Sujiatmi almarhumah itu kan Hajah Sujiatmi, ibundanya Pak Jokowi. Pak Jokowi mah nggak pernah cerita, tapi Ibu Sujiatmi yang cerita. Apa riyadhahnya Pak Jokowi kok bisa jadi presiden? Ngamalkan kulhu 1000 kali, Al-Ikhlas 1000 kali, dan tiap malam bangun tahajud, rajin puasa Senin Kemis. Ya kalau Pak Jokowi yang ngaku jadi riak dia. Emaknya yang ditanya apa riyadhahnya. Jadi ternyata untuk jadi orang hebat itu perlu riyadhah. Pengen punya usaha bakso lancar ya riyadhah dong. Cak Imron owner bakso Malang, bakwan Malang, mesti riyadohan. Kemarin sudah riyadohan tuh di tanah suci kan, mesti riyadohan, mesti ada mujahadahnya kita. Minimal riyadoh kita ini untuk ukuran kita ya bangun malam, bangun sholat tahajud. Saya tambahkan sedikit lagi bapak-bapak buat melengkapi. Saya ingin tegaskan pada kesempatan malam ini
beragama jangan yang rumit ya Bapak Ibu. Jangan yang rumit, yang simple berislam. Seperti yang saya sampaikan ini simple, tapi surga ini Pak. Yang saya sampaikan ini simple semua tapi surga. Karena yang menggaransi surga bukan saya, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau Nabi bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru." Gembirakan mereka umat ini, jangan bikin orang lari. Makanya berislam tidak boleh sangar, apalagi memaki-maki, apalagi marah-marah, nggak boleh. Basyiru, gembirakan mereka, wa la tunaffiru, jangan bikin mereka lari. Bahkan di awal disebutkan oleh Nabi, wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan beragama, jangan dipersulit. Kalau kita mempersulit beragama, ya sudah, kita sendiri yang repot. Saya ada hadis yang saya demen banget itu. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu kalau dibahasakan pakai bahasa kita, kira-kira nih iman itu kata Nabi kurang atau lebih antara 60 sampai 70 cabang, kurang atau lebih. Yang dengan cabang-cabang itu kita bisa masuk surga dengan salah satu cabangnya. Fa afdaluha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Ternyata kita ini keceli Bapak Ibu. Orang kira cabang iman paling tinggi itu ngebom, jadi teroris gitu, biar cepat masuk surga. Orang kira pikir tahu. Bukan Pak. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah qaulu, ucapan la ilaha illallah. Nah malam ini kita tahlilan. Jangan kita yang sudah ratusan kali per malam, lalu ribuan kali per pekan, ratusan ribu kali, bahkan mungkin jutaan kali kita ngucapin kalimat tahlil. Makanya kalau diajak tahlilan, pas ngucap kalimat tahlil itu jangan males gitu Pak. Walaupun pelan, la ilaha illallah, ngucap. Karena ngucap kalimat tahlil itu sekali saja, kata Nabi, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Sekali saja kita ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan satu kata, aku akan membelamu di hadapan Allah nantinya. Sekali loh Pak, sekali nih. Nah kita ini bukan sekali, malam ini saja sudah berapa kali? Tadi saya nggak ngitung tadi Ustaz Zulkifli berapa kali? Minimal 33 kali loh kita tahlilan itu. Sekali tahlilan 33, 70 sekian, 100 kali. Luar biasa kita tahlilan ini. Makanya kayaknya kita ini bakal masuk surga semua lah, amin. Kayaknya ya Pak, saya nggak berani mastiin. Yang berani cuman Allah, yang berani boleh memastikan cuman Allah saja. Itu paling tinggi cabang iman. Kemudian yang berikutnya, wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatutul adza anit tariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Ada duri, buang. Ada batu, geser. Ada pohon roboh, pinggirkan. Itu saja bisa membuat kita masuk surga. Enak kan? Ngapain orang masuk surga mesti demo berjilid-jilid? Ngapain orang pengen masuk surga dengan cara mencaci maki? Pengen masuk surga dengan cara mengadu domba? Pengen masuk surga dengan cara jadi teroris? Alangkah riuhnya jadi orang Islam Pak. Oh kita menyingkirkan duri di jalan saja sudah bisa surga kok. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang mengeluarkan sebutir kotoran saja dari dalam masjid, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Kotoran di masjid loh Pak. Bahkan kita masuk toilet nih, begitu masuk toilet ada bongkahan emas tinggal. Kalau emas beneran bawa pulang Pak, bekasan orang. Logikanya kalau kita masuk toilet umum ada bongkahan emas tinggal, ya kita pindah pintu dong. Kita pindah ke pintu berikutnya. Tapi dia tidak. Begitu masuk ada bongkahan emas tinggal, disiram dengan ikhlas. Tidak ngedumel, disiram dengan ikhlas. Boleh jadi dia masuk surga gara-gara itu semua. Simpel kan? Jadi orang Muslim itu simpel banget. Dan ingat, justru orang yang sok suci, merasa paling benar sendiri, kereng itu bahasa apa ya Pak? Kereng Pak, ngotot, ngetet, ngeyel mereka. Pokoknya orang pang nak cenah. Yang paling iman dia dewe, yang paling takwa dia dewe, yang paling Islam dia dewe, yang paling sunnah dia dewe, yang lain jelek semua di mata dia, yang benar dia dewe. Merasa menjadi pemilik kebenaran, bahkan sudah merasa menjadi panitia surga.
Mungkin begitu Pak, justru masuk neraka. Yuk kita bacakan dulu hadisnya sebagai closing. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya dia selalu mengerjakan amalan ahli surga, enggak pernah maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sesaat lagi dia mau masuk surga, sayang beribu kali sayang. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati nyek masuk neraka. Siapa orang ini? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz, ndak pernah cewekan, nggak pernah nonton TV, nggak ada TV zaman itu Pak, nggak pernah Facebookan, nggak pernah Instagraman, nggak pernah main judi, nggak pernah melototin cewek cantik, nggak pernah berbuat maksiat. Sholat tahajud tiap malam, sekali tahajud bacaannya 5 juz, hafal Quran 30 juz, jidatnya nganti kapalan saking banyaknya sujud. Tapi gara-gara dia beribadah, dia merasa paling suci. Yang beda sama dia salahkan semua, bahkan dia kafirkan semua. Di akhir hayatnya dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada bulan suci Ramadan. Sampai dieksekusi mati dia tidak bertobat. Inilah sejarah orang yang merasa sok suci, merasa paling bertakwa sendiri, malah matinya su'ul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Baik, segitu saja dulu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Jangan lupa tonton di YouTube channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Malam ini saya cek tadi sudah 120.000 subscriber. Alhamdulillah sudah silver play button. Alhamdulillah rezekinya sudah lancar ya. Mungkin ini saja dulu Bapak Ibu. Sekali lagi buat arisan Handayani, teruskan ini keistiqomahan yang bagus. Kita memupuk kekeluargaan, karena dengan kita serajin silaturahim, walaupun sekarang sudah jadi OKB, orang-orang kaya baru ya Pak, tapi tetap kita nggak pernah ingat, tidak pernah lupa dengan asal kita. Dan kita berkumpul di masyarakat, sekali lagi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang sedang ada kekurangan kita bantu, yang sedang kesulitan kita mudahkan. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Baik, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.